أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ونادرنا اللهم نور بالكتاب ونصر وأطلق به لسانه وقوله جنانا وأسرع قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتباتها ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق أي ثلثي ذراع جزاء أي ما صلاه بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع فلا تصح الصلاة إليه لأن الشاخص satratul musalli fa'tubira fihi qadruha wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam anha wa qala ka muakhkharatir rihli rawahu muslimun wa hiya sulusa zira'in ila zira'in taqriban bi zira'il adami wala farqa fil jawazi bainal fardhi wan nafli. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam fiha rak'ataini. Wa man amkanahu ilmul qiblati wala hailan bainahu wa bainaha ka'ankana fil masjidi aw ala jabali abi qubais aw sathin wa syaqqa fiha li dhulmatin aw ghairiha haruma alaihi taqlidu ay al-akhdhu bi qawli al-mujtahidi bi ayyu'mala bihi fiha wal ijtihadu ay al-amalu bihi fiha li suhulati ilmiha fi dhalik qalur rodati ka asliha la yajudu lahu i'timadu qawli ghairihi ya'umul mujtahidu wa mukhbiru an ilmin walau hala bainahu wa bainaha jabalun aw bina'un fa fir rodati wa asliha lahu al-amalu bil ijtihadi lil masyakkati fit taklifil mu'ayinati bis su'udi au dukhulil masjidi wa yu'khadhu mimma sayati annahu yu'malun biqaulil mukhbiri an ilmin muqaddam 'alal ijtihadi wa illam yumkinhu ilmul qiblat akhadha biqauli siqati yakhbiru an ilmin sawa'un kana huran aw 'abdan dzakaran am unsa bi khilafil fasiqi wal mumayyizi walaysa lahu ayyaditahida ma'a wujudi ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man shalla fil ka'bati, dan bermula siman yang salat ia nyaman fil ka'bah, di dalam ka'bah, wastaqbala jidaraha, dan menghadap ia nyaman akan dindingnya ka'bah, au babaha, ataupun menghadap ia nyaman akan pintunya Ka'bah,
mardudan, yang ditutupkan akan ianya pintu, ataupun hal keadaan pintunya Kaabah itu yang ditutup. Au maftuhan, ataupun hal keadaan pintunya Kaabah itu yang dibuka. Ma'a irtifa'i atabatiha, beserta tinggi pintunya Kaabah, sulusai zira'in, itu 2/3 zira', 2/3 hasta. Beserta tinggi pintunya Kaabah itu 2/3 harta. 2/3 hasta. Au ala sathiha, ataupun salat ia nyaman di atas lotengnya Kaabah, atapnya Kaabah. Mustaqbilan, hal keadaannya seseorang yang salat di atas atap Kaabah itu yang menghadap, mimbinaiha, daripada bangunannya Kaabah, masabaka, akan barang yang telah lalu ianya barang. Artinya 2/3 hasta. Jaza, niscaya boleh ianya, artinya barang yang salat ianya seseorang, hu akannya barang. Jadi mengenai tentang masalah menghadap kiblat, bagi orang yang mampu menghadap kiblat, maka itu menjadi syarat di ketika melakukan salat. Seseorang yang tidak menghadap kiblat di ketika melakukan salat, maka salatnya itu tidak sah. Maka ada keringanan, yaitu pada salat orang yang sedang berada dalam sangat ketakutan, dan juga pada salat sunnah orang yang melakukan perjalanan baik berkenderaan maupun jalan kaki. Ada keringanan tidak menghadap kiblat, tetapi dengan cara-cara yang sudah dijelaskan, yaitu di malam-malam yang lalu. Maka malam ini masuk kepada surah yang lain yang masih berkaitan dengan masalah, yaitu menghadap kiblat. Intinya, bila kita berada di posisi di depan Kaabah, dekat dengan Kaabah, maka menghadap kiblat menurut mazhab Imam Syafi'i adalah menghadap Kaabah, diri Kaabah, dan secara yakin. Kalau kita melakukan salat di depan Kaabah, maka secara yakin wajib kita itu menghadap kepada Kaabah, itulah diri Kaabah. Sedangkan posisi kita jauh seperti sekarang ini, maka di ketika kita salat menurut mazhab Imam Syafi'i, wajib terhadap kita menghadap kepada Kaabah, diri Kaabah, secara zanni, itulah secara sangkaan. Maka di sini ada satu permasalahan mengenai tentang orang yang salatnya bukan di depan Kaabah, tetapi langsung melakukan salat di dalam Kaabah. Makanya orang yang dia itu melakukan salat di dalam Kaabah, bukan di luar. Kalau di luar Kaabah, maka menghadapnya ke Kaabah. Ini kebetulan mungkin, ya kan, orang hebat sehingga bisa masuk ke dalam Kaabah. Seperti Bapak Presiden kita kan pernah masuk ke dalam Kaabah. Ngidam. Ujung dia jus. Jadi orang yang melakukan salat di dalam Kaabah dan dia itu menghadap kepada dinding Kaabah. Jadi salat di dalam Kaabah dan dia itu menghadap di ketika salatnya kepada dinding Kaabah. Kata boh, turah? Kata boh. Ataupun dia menghadap, dia salat di dalam Kaabah menghadap kepada pintu Kaabah yang tertutup. Menghadap pintu Kaabah yang tertutup. Ataupun dia itu menghadap kepada pintu Kaabah yang terbuka,
beserta tinggi pintu Kaabah itu adalah 2/3 hasta. Jadi hasta kena 1 hasta. Jadi 2/3. Jadi tinggi pintu Kaabah 2/3. Ataupun salat di atas loteng atap Kaabah. Itu bubung Kaabah namanya, itu Kaabah. Yang mana dia itu menghadap kepada bangunan Kaabah yang tingginya juga 2/3 di 2/3 hasta. Maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya boleh. Salat yang dia lakukan itu boleh. Ya, makanya yang cara di ketika sembahyang langsung di dalam Kaabah. Kayaknya dalam wa man shalla fil Kaabah wahya dan bermula di Kaabah afdalun minal masjid. Kan berparepah dalam Kaabah itu adalah lebih afdal, lebih baik, lebih mulia daripada masjid. Kelebihan Kaabah itu lebih afdal daripada masjid. Dan wa afdaluha jihatul bab. Dan yang paling afdal daripadanya Kaabah itu jihad pintu. Jadi di antara masjid-masjid, arti Kaabah kan berada dalam masjid. Dalam masjid. Yang masjid mentang, yang berarti satu kelebihan. Karena masjid yang beda di antara masjid-masjid yang lain, kelebihannya itulah 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Ini yang mempunyai fadilah tertentu. Makanya ketika kita berhajat ataupun bernazar untuk 3 masjid ini, maka wajib ditunaikan pada ketiga masjid ini. Tetapi ketika kita bernazar kepada masjid-masjid yang lain, maka boleh kita melepaskan ataupun menunaikan nazar kita itu pada seri mana masjid. Kenapa? Karena fadilahnya sama. Tapi Masjidil Haram memang masjid yang paling afdal, yang paling agung, yang paling mulia. Tetapi di antara masjid, pihak-pihak masjid, maka Kaabah lah yang paling afdal. Maka yang paling afdal itu Kaabah. Di Kaabah itu seafdal, lebih afdal, lebih mempunyai kelebihan daripada masjid. Dan daripada Kaabah itu, yang paling afdalnya lagi adalah jihad pintu Kaabah. Maka jihad pintu Kaabah itu yang paling afdal daripada Kaabah. Di Kaabah yang besarnya, yang berbentuk kubus yang besar di lagaian, seukurannya lagaian, maka yang paling afdal di antara jihad Kaabah itu adalah arah pintu. Wa salatu fiha afdalu minha. Maka salat bermula salat dalamnya Kaabah itu lebih afdal daripadanya salat kharijah di luarnya Kaabah. Maka berpah-pah huruf sembahyang Kaabah. Apa dia nak berupok bang? Tamat hajar suat mentah berupok. Ya kan? Maka musa-musa huruf berupok lut dalam Kaabah. Jadi salat dalam Kaabah lebih afdal daripada salat di luarnya Kaabah. Illa linahwi jamaah. Kecuali bagi seumpama jamaah kharijah di luarnya Kaabah. Kecuali melakukan salat di dalam Kaabah sendiri. Tapi melakukan salat di luar Kaabah secara berjamaah, maka bagusnya berjamaah. Ingkanas aksar. Jika ada yang jamaah itu lebih banyak. Nampak? Binci benar? Akan tapi naflu sabab. Bermula sunat sebab. Benar? Fiha pada nampak nak pegang? Nampak nak pegang? Naflu sabab fihi. Sunat sebab padanya luar Kaabah itu lebih afdal daripada sunat sebab dalamnya Kaabah. Berbeza dengan sunnah. Sunnah yang ada sebab di luar Kaabah itu lebih afdal daripadanya sunnah yang ada sebab dalam Kaabah. Itu beda sama sunnah. Sunnah yang ada sebab itu lebih afdalnya di luar Kaabah. Jadi intinya
orang yang salat di dalam Kaabah dan menghadap kepada dinding Kaabah ataupun kepada pintu yang tertutup ataupun kepada pintu yang terbuka ataupun di atas loteng Kaabah dan menghadap kepada bangunan Kaabah, itu hukumnya itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh menghadap kepada udara, hawanya Kaabah. Jadi kalau di dalam Kaabah, kalau posisi kita dalam Kaabah, maka tak boleh menghadap kepada hawa udara. Berbeza dengan di luar. Bi khilafi man kharijaha. Berbeza dengan di luar Kaabah. Kalau kita di luar Kaabah, maka terserah mau hadap ke mana. Apakah ke bawah Kaabah ataupun karena 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Buktinya Kaabah kan bangunan yang ada bangunan hanya sedikit. Tetapi ketika kita berada misalnya di masjid yang 3 tingkat, ya kan? Masjidil Haram bertingkat gelai tu, memang Kaabah kan digayup dia. Kenapa? Ni dalam Kaabah yang dia. Maka kalau dalam Kaabah tidak umadah menghadap kepada hawanya Kaabah. Bi khilafi ma idza kana syakhs, dengan sebalik barang idza kana syakhs apabila adalah bagian aqalla min sulusai zira', itu lebih kurang ataupun itu kurang daripada 2/3 zira', fala tasihhu salah, maka tidak sahlah salat ilaihi kepadanya syakhs, ilaihi kepadanya bagian. Kenapa? Lianna syakhs, karena bahawa sesungguhnya bagian satratul musalli itu menutup orang yang salat. Fa'tu birafihi qadruha, maka diiktibarkan pada syakhs akan kadar menutupnya orang yang salat. Jadi intinya baru dibolehkan tadi ketika menghadap di dalam Kaabah, ketika solat dalam Kaabah dan menghadap kepada dinding ataupun pintu yang ditutup ataupun yang dibuka beserta tingginya tadi adalah 2/3 zira'. Sebalik yang tingginya itu kurang daripada 2/3. Jadi pintu Kaabah kurang dari 2/3. Kurang daripada 2/3 ataupun ketika salat di atas loteng. Tapi menghadap kepada bangunan Kaabah yang dia itu tidak sampai ataupun kurang daripada 2/3 hasta, maka tidak sah salat menghadap kepadanya. Kenapa? Karena syakhs itu adalah sesuatu yang berbentuk. Itu dapat menutup orang yang salat. Maka yang diiktibarkan padanya adalah menutup orang yang salat. Intinya paling kurang adalah 2/3 tempat yang dia hadap ketika melakukan salat dalam Kaabah, apakah pada pintunya, maka paling kurang adalah 2/3. Mamanya royo, paling nalo royo kan. Mi dalam Kaabah kan memang kupayang kan. Ini maksudnya kan nyari. Yang pertama maksud Kaabah itu ada makna kamus bahagian bawah pintu. Jadi yang bermadi pintu agak mana macam nah lebih bagian biuk. Jadi bagian biuknya lebih daripada 2/3 zira', ketika sembahyang hadap pintu yang terhad. Nasib atil Kaabah, karena waktu kita sembahyang atil Kaabah kan dinding lebih lucu kan. Bagian dindingnya mungkin yang 2/3 kan. Karena memang sama yang mana syakhsnya bahagian yang lebih baik dalam hal pintu ataupun bagian atil Kaabah yang dianggap sebagai sutra, bagi surah sutra di dalam hal penghalang tu turun dilewati tu dia. Angka munyo surah royo kan munyo dalam Kaabah munyo surah royo nya tika hasil mandu. Yo saji yang memang batasan atakan menyebab surah urus sembahyang hati loteng tu ke menyebut kedihana satir baca speaker hawa langsung kan nanti ke haji amna menanti bab surah yuk menyoraya menyebut kedi surah ba ambang pintu bunuh ke pintu terbuka bunuh kerja surah ni kan pintu terbuka berarti pada pintu terbuka benar pahala intinya berkena Kaabah bek kosong. Makanya paling tidak itulah tingginya 2/3. Bunuh kan walaupun pintu yang terbuka tapi benar penutup je. Benar yang tukang menghalangi daripada urus sembahyang. Makanya yang kena pegang abang pintu yang terbuka.
Moyo surah royo sang hana tu. Karena kan padan bukan itu. Hana cerita tu dia. Mu sampai nak Kaabah hana cerita. Sang mu awak namong kena mentang mesti contoh lagi tak perlu hana report bayang di. Nah paling-paling ya dingin lagi ada duit lo. Tengok kan? Penjaga kunci yang nak sembahyang nak kata tiga ke. Tapi kok jai pahala. Saya tengok mutut ke long kan. Yang penting ada hanai dalam ika le. Ha, ika. Kemudian intinya benar penghalang lah baik langsung yang menyebab surah bunuh itu kami yang atap ada bubung Kaabah ada Kaabah namanya dia terhadap juga dia kan kosong hadap pun lah. Makanya paling tidak benar 2/3 itu satir penutupnya. Jadi bumayang becu. Berarti harus tinggi imam yang digede iman ni. Kiban bentuk hadap untuk dia ada. Punah ada apa hana? Nah, ada Kaabah dan becu. Nyanya perkara memang dalam Kaabah ya. Berarti mu yang di luar dia tak boleh pegah ya. Seriman yang penting menghadap kepada jihad. Waqad su'ilan dan sungguh telah ditanyakan akan Nabi SAW anha daripadanya Kaabah. Faqala kemudian berkata ya Nabi ka muakharatir rihli seperti muakharah takhir. Bukan belakang kenderaan. Ya, seperti belakang kenderaan. Rawahu Muslim dalam riwayat akannya hadis oleh Muslim. Jadi ada orang yang bertanya pada Nabi, itulah kadar satrah musalli tadi. Ha? Maka Nabi menjawab seperti belakang kenderaan. Lebih betul nah? Pada belakang kenderaannya wahya dan bermula dianya muakharatir risli belakang kenderaan itu sulusai dira'in ila dira'in itu 2/3 hasta 2/3 hasta ila dira'in hingga satu hasta. Berarti tingginya adalah 2/3 hasta hingga 1 hasta. Takriban hal kataan berhampiran bidra'i adabi dengan hastanya manusia anak Adam. Jadi memang betul. Berarti memang lagi yang betul. Berarti memang lagi yang betul. Berarti ada orang yang bertanya pada Nabi, berapa ukuran? Berarti ukurannya adalah seperti belakang kenderaan. Pada belakang kenderaannya berarti 2/3 zirah. Bahkan hingga tu 1 zirah. Wala farqa fil jawazi dan tidak jelas perbezaan pada boleh bainal fardhi wa nafli di antara salat fardu dan sunnah. Jadi tidak ada perbezaan pada kebolehan melakukan salat dalam Kaabah tadi di antara salat fardu dan salat sunnah. Wa fi sahihaini dan tersebut dalam hadis dua yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fiha raka'ataini salat ianya Nabi fiha dalamnya Kaabah akan 2 rakaat. Salat ianya Nabi fiha dalamnya Kaabah akan 2 rakaat. Jadi rupanya memang ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi pernah melakukan salat 2 rakaat di dalam Kaabah. Nabi melakukan salat 2 rakaat di dalam Kaabah. Yang kebenaran berarti yang ini anda pernah? Apa dah? Kujamhur. Hana. Waman amkanahu ilmul qiblat dan bermula siman yang mungkin akan nyaman ilmul qiblat oleh mengetahui kiblat. Penting oh. Dan bermula siman yang mungkin akan nyaman oleh ilmul qiblat oleh mengetahui kiblat. Wala ha'ila bainahu wa bainaha dan tidak jenis penghalang bainahu di antara nyaman wa bainaha dan di antaranya kiblat. Mana contohnya? Kan kanal fil masjid seperti bahawa ada ia nyaman fil masjid itu sabit dalam masjid.
Au ala jabali Abi Qubais, ataupun ada ia nyaman di atas bukit Abi Qubais. Au sathin, ataupun ada ia nyaman di atas loteng. Syakka, dan ragu-ragu ia nyaman fiha padanya kiblat. Dan ragu-ragu ia nyaman fiha padanya kiblat. Kenapa ragu-ragu? Lidzulmatin, karena gelap. Au ghairiha, ataupun karena selainnya gelap. Haruma alaihi taklid, niscaya haram di atas nyaman oleh taklid. Niscaya haram di atas nyaman oleh taklid. Ya. Apa makna taklid? Artinya al-akhdhu biqaulil mujtahid, mengambil dengan perkataan orang yang ijtihad. Mengambil dengan perkataan orang yang ijtihad. Ya. Bagaimana surahnya? Bi ayya'mala bihi, dengan bahawa beramal ia nyaman. Bihi, dengannya perkataan si mujtahid. Fiha, padanya kiblat. Fiha, padanya kiblat. Jadi bagi orang, berarti perlu diketahui, menghadap kiblat itu menjadi syarat bagi orang yang mampu. Menghadap kiblat di ketika salat itu menjadi syarat bagi orang yang mampu. Seandainya tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah. Menghadap kiblat itu bagaimana? Apa yang dia hadapkan? Yang dia hadapkan adalah kiblat, diri kiblat secara yakin bila dekat dengan Kaabah, dan diri kiblat yang wajib dihadap secara sangkaan bila jauh dengan Kaabah. Makanya posisi kita hari ini bagaimana? Maka orang yang dia itu mungkin untuk mengetahui kiblat, seseorang yang mungkin untuk mengetahui kiblat, dan antara orang tersebut dengan kiblat, itulah dengan Kaabah, tidak ada penghalang. Seperti seseorang berada di dalam Masjidil Haram. Berarti dia itu berada dalam Masjidil Haram. Sudah barang tentu tidak ada penghalang antara dia dengan Kaabah. Ataupun dia itu bukan berada di Masjidil Haram, tapi berada di atas bukit, itulah Abi Qubais. Yang mana bukit Abi Qubais itu bila berada di atasnya, kita langsung bisa melihat Kaabah. Ataupun dia itu berada di atas loteng. Loteng masjid. Ataupun loteng rumah juga bisa, yang berdekatan dengan masjid, yang sehingga langsung nampak Kaabah, yang tidak ada penghalang penutup antara orang tersebut dengan Kaabah. Dan dia itu ragu-ragu pada Kaabah. Kenapa ragu-ragunya? Padahal penghalang antara dia dengan Kaabah tidak ada, karena gelap. Boleh jadi di malam hari mati lampu, mati lampu dia hana, pokoknya benar gelap, ya kan? Gelap ataupun bukan gelap, pokoknya intinya dia ragu-ragu. Tidak jelas bisa melihat, tapi tidak ada penghalang antara Kaabah dengan dirinya. Bagaimana hukumnya? Haram terhadap orang itu secara taklid. Haram dia itu menghadap kepada Kaabah ataupun kepada kiblat dengan jalan taklid, dengan jalan hanya mengikuti perkataan orang yang ijtihad saja. Dalam artian dia tidak melakukan ijtihad, dia tidak melakukan bersungguh-sungguh mencari tahu, akan tetapi langsung beramal dengan perkataan orang yang berijtihad, orang yang bersungguh-sungguh. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena dia bisa secara yakin sendiri. Karena antaranya dan antara Kaabah tidak ada penghalang, cuma ragu-ragu saja. Kenapa dia itu ragu-ragu? Karena ada kegelapan tadi, adapun karena ada hal yang lain yang menghalangi. Maka terhadapnya wajib bersungguh-sungguh secara yakin sendiri. Tidak boleh hanya beramal dengan perkataan orang lain. Paham tidak kira-kira? Makanya orang yang nadi ke Kaabahnya harus hati-hati. Mesti yang dihadapkan Kaabah secara yakin.
Tidak boleh hanya bertanya sama orang. Misalnya Kaabah pat, ide itu ya. Pun yang cik ke Kaabah. Berarti langsung mesti secara yakin tidak boleh beramal ataupun hanya mengambil perkataan orang lah. Orang yang kenapa? Karena memang antara dia dan Kaabah tidak ada penghalang. Walaupun ragu-ragu karena ada kegelapan. Ya, walaupun ragu-ragu karena ada kegelapan. Kayaknya kan lagi yang patokan di. Berarti maksud mungkin mengetahui kiblat artinya mukabalahin dengan ru'yah langsung ataupun pada orang buta dengan melihat ataupun dengan menyentuh orang buta pada orang melihat dengan melihat pada orang buta dengan menyentuh. Makanya intinya kalau memang tidak ada penghalang antara Kaabah maka tetap tidak boleh taklid, haram taklid. Mesti ijtihad sendiri, langsung ijtihad sendiri. Bahkan punya ijtihad, berarti mana ijtihadnya bersungguh-sungguh berarti untuk meyakinkan, usahakan. Ya ajak dia betul kena. Jika hadir lem, Kaabah ke hadir, kepot. Ya benda, ya aman. Okay? Kan boleh? Wal ijtihad dan bermula ijtihad al-amalu bihi fiha li suhulati ilmiha. Dan bermula ijtihad artinya beramal bihi dengannya ijtihad fiha padanya kiblat. Bagaimana surahnya? Okey, apa mana? Apa mana? Allah Rabbi kan lipat atas perenan. Haruma alaihi taklid wal ijtihad. Benar kan? Nyo matan pilih salah surah berarti. Kalau matan deh. Wabah haram. Kau betul. Matan lah. Haram di atasnya oleh taklid dan oleh ijtihad. Jadi mesti yakin. Mesti yakin. Jadi orang yang mungkin dia itu mengetahui kiblat antara orang tersebut dengan Kaabah tidak ada penghalang sama sekali. Seperti orang itu berada dalam masjid ataupun berada di atas bukit Abi Qubais ataupun berada di atas loteng. Tetapi dia ragu-ragu karena ada kegelapan dan lainnya, maka terhadap orang tersebut haram untuk taklid. Haram untuk langsung mengambil perkataan orang yang ijtihad pada arah kiblat ataupun pada kiblat. Dan haram terhadap ijtihad. Berarti manakah ini secara zanninya, secara menyangka-nyangka, berdasarkan dengan dalil. Tidak boleh. Bagaimana? Mesti yakin. Mesti yakin. Haram ijtihad. Makna haram ijtihad apa? Haram beramal dengan ijtihad padanya Kaabah. Kenapa haram beramal dengan ijtihad padanya Kaabah? Li suhulati ilmiha. Karena mudah mengetahuinya Kaabah. Karena mudah untuk mengetahui. Bagaimana mudah mengetahui? Iaitulah antara dia dan Kaabah tadi tidak ada penghalang sama sekali. Tidak ada penghalang sama sekali. Makanya karena mudah mengetahuinya Kaabah sehingga haram untuk taklid dan haram untuk ijtihad fi zalika pada demikian. Fi zalika pada demikian permasalahan. Jadi intinya tidak boleh mesti secara yakin. Wa qaulur radah dan bermula perkataan radah keasnya sama seperti asalnya radah. La yajuzu lahu i'timadu qawli ghairihi. Tidak bolehlah baginya seseorang i'timadu qawli ghairihi oleh berpegang perkataan selainnya seseorang ya'umul mujtahid yang mengumilah mujtahid wa mukhbiru an ilmin dan orang yang memberitahu an ilmin daripada ilmi.
daripada mengetahui ataupun untuk ilmu, untuk mengetahui. Jadi kalau perkataan dalam kitab Rawdah sama seperti asalnya Rawdah, maka disebutkan dalam kitab Rawdah sama seperti asal Rawdah, tidak boleh bagi orang tersebut yang dia itu bisa yakin ataupun mungkin untuk mengetahui Kaabah secara langsung, kerana tidak ada penghalang baginya, tidak boleh baginya untuk berpegang perkataan orang lain. Tidak boleh dia itu berpegang dengan perkataan orang lain. Orang lain itu siapa? Mengumumi adalah si mujtahid sendiri, orang yang berijtihad, dan juga orang yang memberitahu daripada ilmen. Mana orang si mukhbir an ilmen adalah ada orang lain yang dia itu tahu secara yakin, tapi diberitahu olehnya. Maka kita memegang perkataan si mukhbir tadi, orang yang tahu secara yakin, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena mudah untuk kita lakukan sendiri. Karena mudah untuk kita itu mengetahui kiblat sendiri. Kan? Pedungkah? Maka tak hek kau ini hak tu pun. Astagfirullah. Api-api. Siapa kayo? Anin. Kali jo tuku tadi pengkut. Ketat nah, ketat tu malai tu. Tadi kepak bro. Tadi dia. Hai tu pak mana kang kepak kang kapaduk malam ke? Buka. Kali jo tengok. Sebab ngeri nah. Gok kabis situ dari Gelasa kabis situ mendu. Sabot tu ana, dah ambil. Pak, kok belah ambil ana. Kan puglah melu kan tinggal ana jok-jok peng. Alah. Karap kan. Ha? Pajan tu tepuk yang tu. Luhu yang tu. Kok malai tu. Hai meno sahabat tinggal sahabat belata. Sahabat itu kalau lapor dan hari tanya kalunah ka luah kaman. Nah, kira apa yang kan? Kak kenal lo. Walau hala bainahu wa bainaha, dan jikalau terhalang bainahu di antaranya seseorang, wa bainaha dan di antaranya kiblat, jabalun oleh bukit, au binaun ataupun oleh bangunan, fa fi rawdah, maka tersebut dalam kitab Rawdah, wa asliha dan asalnya Rawdah, lahu al-amalu bil ijtihad, boleh baginya seseorang oleh beramal dengan ijtihad. Kenapa? Li masyaqqati fi taklifil muayyinah, karena kesulitan pada taklif, pada memberatkan melihat. Dengan apa kesulitan? Bisu'ud, dengan naik, au dukhulil masjid, ataupun dengan masuk masjid, Jadi seandainya ada penghalang antara seseorang dan antara Kaabah, dihalangi oleh bukit ataupun dihalangi oleh bangunan,
maka tersebut di dalam kitab Rawdah dan Asar Rawdah, boleh bagi orang yang melakukan salat tersebut beramal langsung dengan ijtihad. Jadi dengan ijtihad beramalnya, walaupun dia tidak melihat. Kenapa boleh beramal dengan ijtihad? Karena walaupun berdekatan tadi dengan Kaabah, karena ada musyikkah, ada masyakkahnya, ada kesulitannya. Ada kesulitannya seandainya diberatkan untuk mesti melihat. Mana kesulitannya? Itulah dengan naik ke atas gunung. Dengan naik ke atas gunung. Karena tadi dihalangi oleh gunung. Ataupun bangunan. Dihalangi oleh bangunan. Berarti untuk masuk masjid. Dia untuk masuk dalam masjid dulu. Maka boleh. So beramal dengan ijtihad. Berarti di ketika berada di hotel. Hotel yang berdekatan dengan Kaabah. Kan terhalang. Ada dindingnya. Kita tidak bisa melihat Kaabah secara langsung. Maka boleh untuk ijtihad. Untuk ijtihad. Wa yukhadu mimma sayati, dan dipahamkan daripada barang yang lagi datang ya barang. Annahu bahwasanya hal wasya'an yu'malu biqaulil mukhbir an ilmin. Diamalkan dengan perkataan si mukhbir, orang yang memberitahu an ilmin daripada untuk ilmin, untuk mengetahui. Muqaddam itu yang didahulu di atas ijtihad. Wa yukhadu, dan dipahamkan daripada barang lagi datang. Akan apa dipahamkan? Akan berusaha wasya'an, diamalkan dengan perkataan si mukhbir, orang yang tahu untuk yakin. Akan apa dipahamkan? Muqaddam, akan yang didahulukan di atas ijtihad. Jadi dipahamkan daripada barang yang akan disebutkan. Beramal dengan perkataan orang yang memberitahu daripada ilmu, telah mengetahui dengan kiblat tadi, itu didahulu daripada ijtihad. Intinya lebih didahulu, iaitu perkataan si mukhbir, perkataan orang yang mengetahui kiblat daripada mengijtihad sendiri. Wa illam yumkin, dan jika tidak, artinya jika tidak mungkin akannya seorang ilmu kiblat oleh mengetahui kiblat, akhadha biqauli siqah, niscaya mengambil yang seorang dengan perkataan orang yang dipercaya. Dengan perkataan orang yang dipercaya. Yukhbiru an ilmin, yang memberitahu ianya orang yang siqah, an ilmin, daripada ilmi, daripada mengetahui. Sawa'un kana hurran, bersamaan ada ianya seseorang itu orang yang merdeka, atau abdan ataupun budak, zakaran ataupun laki-laki, atau unsa ada kala perempuan. Jadi intinya, seandainya tidak mungkin untuk mengetahui kiblat, maka makna tidak mungkin untuk mengetahui kiblat karena mungkin ada penghalang ataupun jauh, maka boleh langsung, iaitu mengambil perkataan orang yang dapat dipercaya. Yang mana dia itu memberitahu bagaimana kiblat, seperti dia itu dapat melihat Kaabah, maka dia beritahu kepada kita, ke sini arah Kaabah, maka boleh langsung kita mengambil perkataannya. Sa'un kana, bersamaan dia itu laki-laki ataupun perempuan, ataupun budak, ataupun orang yang merdeka. Bi khilafil fasik, dengan sebalik orang yang fasik, wal mumayyit, dan si mumayyit. Jadi sebalik orang yang fasik, kalau orang yang fasik jangan dipercaya. Dan si mumayyit juga jangan, kecuali si mumayyit itu kita sudah benarkan dia, sudah kita anggap perkataannya. Makanya walaisa lahu ayyajtahida ma'aujudihi, dan tidak bolehlah bagi yang seseorang oleh bahwa, dan tiadalah bagi yang seorang itu bahwa bersungguh-sungguh ataupun berijtihad yang seorang ma'aujudihi, beserta wujudnya setiap-tiap. Mana wujudnya orang yang siqah. Jadi intinya, kalau misalnya ada orang
yang bisa memberitahu kita secara yakin karena dia melihat kiblat, maka kita mengambil perkataannya. Maka selama ada orang tersebut, kita itu tidak boleh ijtihad sendiri. Tidak boleh ijtihad sendiri. Tidak boleh ijtihad sendiri selama masih ada orang tersebut. Soalnya apa? Hah? Dah dia? Hah? Itu nak. Itu. Dah dia? Poglah. Poglah. Fa'in faqada. Hai, semakin lu nak buat semakin lu pahala. Mam menyawat saya dah mau suruh ke kamu hari ni tengok. Masyaallah. Fa'in faqada, maka jika fakid, maka jika tiada ianya perkataan orang yang dapat dipercaya. Wa amkanal ijtihad, dan mungkinlah oleh berijtihad. Bagaimana surahnya? Biangkana, dengan bahawa ada ianya seseorang arifan bi adillatil qiblah, itu yang mengetahui dengan dalil-dalil kiblat, itu yang mengetahui dengan yang menunjuki kepada kiblat. Kasyamsi, seperti matahari, wal qamar, dan seperti bulan, wan nujum, dan seperti bintang, min haitsu dilalatiha, daripada sekira-kira menunjukinya tiap-tiap matahari, bulan dan bintang, alaiha, di atasnya kiblat, alaiha, di atasnya kiblat. Harumat taklid, niscaya haramlah taklid, niscaya haramlah taklid. Wa wajaba alaihi ijtihad, dan wajib di atasnya seseorang oleh ijtihad, dan wajib di atasnya seorang oleh ijtihad. Jadi seandainya tidak ada orang yang dapat dipercaya yang memberitahu kiblat secara yakin, tapi kita itu mungkin untuk melakukan ijtihad sendiri, mungkin untuk bersungguh-sungguh sendiri, mungkin untuk bersungguh-sungguh sendiri, maka terhadap orang tersebut haram taklid, tidak boleh mengikuti perkataan orang lain. Bagaimana juga dia wajib melakukan ijtihad sendiri. Bagaimana surahnya? Dia itu bisa melakukan ijtihad sendiri, yaitu dia bisa tahu bagaimana arahnya matahari, gerak-gerik matahari, bulan dan bintang. Misalnya dia bisa ilmu nujum, ilmu perbintangan, matahari, bulan, sehingga dia tahu dengan peredarannya matahari dia bisa tahu ke mana kiblat. Jadi intinya dari matahari, ilmu yang dia faham mengenai tentang matahari, bulan dan bintang dapat menunjukinya kepada Ka'bah. Maka orang itu enggak boleh taklid, enggak boleh hanya mengikuti perkataan orang lain. Wajib dia itu mengijtihad sendiri. Maka sekarang orang yang ahli nujum, yang dia itu bisa tahu arah kiblat dengan ilmu nujumnya, misalnya dengan ilmu perbintangan dia bisa tahu, maka dia tidak boleh taklid. Tidak boleh terhadapnya dia mentaklid, mengikuti perkataan orang lain. Berarti dia harus ijtihad sendiri. Maka lagi jatuh ulah ahli nujum yang memang tahu arah kiblat dengan ilmu perbintangan, berarti dia wajib ijtihad kena. Oh kena. Makanya kadang-kadang tu behiding dia. Kau kau semua hal endro ke ya. Menurut ilmu kalian baca perbintangan kudeh. Ijtihad doang ke? Beramal. Pakai dah hadir taklid dah kau, pakai nak ilmu dah. Makanya ini yang perlu dipahami. Makanya kita enggak boleh ekstrim. Tidak boleh ekstrim.
kita itu mesti ijtihad sendiri. Kenapa? Karena mampu untuk melakukan ijtihad sendiri. Jadi tidak boleh taklid. Buyuk. Kak. Saya jadi ikut rumah. Coba dah ikut. Nak lebih berarti tak ikut orang. Pasal malam sadiqu selama kita itu tak membenarkannya. Tapi kalau kita sudah meyakinkan dia, ya enggak apa-apa. Ikut saja. Cuma hari ini kan kita sudah banyak. Ada alat-alat sendiri yang bisa kita pakai untuk mengetahui ke mana arah kiblat. Dan bahkan itu bukan menjadi rahasia lagi. Dan juga memang sudah menjadi umum. Karena memang di tempat-tempat tertentu semuanya sudah ada arah kiblatnya yang digaris. Bahkan sampai di musalla terkecil pun yang berada di warung-warung pun sudah ada petunjuk arah kiblat. Jadi ya tinggal kita mengikuti petunjuk di situ. Ke kompah ya. Boleh. Boleh. Main kompah aja. Tapi bergagal pakai kompah HP. Dia pakai kompah HP kan untuk error. Nado hanya dukung. Kai tunjuk kiblat aku dia timur. Sembahyang dia timur kau kanan. Fa in daqal waktu, maka jika sempitlah waktu anhu daripadanya ijtihad. Solat niscaya solat ianya seseorang kaifa kana bagaimana ada ia, watajibul i'adah dan wajiblah oleh mengulang. Jadi seseorang yang dia itu tidak ada orang yang memberitahu, orang yang sikah yang memberitahu ke mana arah kiblat, tapi dia mungkin untuk melakukan ijtihad sendiri, akan tetapi waktunya sudah sempit. Makna waktunya sudah sempit, kalau dia melakukan ijtihad, kalau dia bersungguh-sungguh dulu mencari tahu, maka akan habis waktu salat. Maka bagaimana dia melakukan salat? Maka salat kaifa kana. Di salat bagaimana adai? Ya, salatlah bagaimana adai. Salatlah bagaimana adai. Cuma wajib diulang. Ini salat kemana dia lebih contoh, ya salat terus walaupun tak ijtihad. Cuma nanti dia itu wajib mengulang. Wajib mengulangi. Makna wajib mengulangi ini berarti di saat jika bisa ijtihad secara yakin ulangi. Makanya kan dalam masalahnya kan harus yakin. Harus yakin. Menghadap kiblat harus yakin. Makanya kan nafsul amri dan zan mukallaf. Jika kita melakukan salat, maka nafsul amri dan zan mukallaf ini mesti kita menghadap kiblat secara zan, karena jauh. Dan juga nafsu amrinya dan arah yang kita hadap ataupun in yang kita hadap memang kiblat. In yang kita hadap memang kiblat. Maka mengenai kita masalah ibadah mesti. Maka sahabat-sahabat ilmu pegah ketika masalah ibadat tetap mesti ada dua, nafsu amri dan zan mukallaf. Walaupun nafsu amrinya sudah pasti, tapi tetap harus ada zan. Tidak boleh nafsu amri ini di kejadian fakta dengan zan sangkaan ini berbeda. Maka walaupun arah kiblat sudah digaris ataupun diberitahu arah kiblat ke sana, ada petunjuknya, maka tetap di ketika kita mau melakukan salat, sebelum takbiratul ihram mesti ada goresan di hati, saya menghadap kiblat, namanya zan. Dan sangkaan kita itu sesuai dengan fakta. Maka ini baru sah. Seandainya tidak langsung melakukan salat walaupun kita menghadap ke arah kiblat, tidak sah. Mesti ada zan ini. Zan ini bukan niat. Bukan niat secara khusus, bukan. Tapi hanya sangkaan saja kita menghadap ke kiblat. Dan memang kita menghadap kiblat, maka sah. Maka walaupun kita berwuduk di air laut misalnya, siapa bilang air laut itu najis? Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi air laut itu bernajis.
Ketika kita berwuduk pada air laut yang sangat banyak itu berada di dalam air, walaupun nafsul amrinya, faktanya, wakilnya, kejadiannya memang dia itu air suci menyucikan, tetapi di ketika kita wuduk tetap mesti zat itu air suci menyucikan. Di ketika kita wuduk, maka memang benar itu air suci menyucikan, dan goresan hati kita juga itu air suci menyuci. Tidak boleh langsung diubatinya hanya tanpa zat sama sekali, tidak boleh. Tidak sah. Begitu juga ketika mensucikan sesuatu yang benar, semua. Makanya ini perlu digaris bawahi. Anak tak nafsul amri dan mukallaf tetap. Nafsul amri dan mukallaf tetap. Jadi punya tegedi hana ilmu. Ambil ada. Tak suci sesuatu, darah baje. Tak suci syarak. Ketika kita mensucikan secara syar'i, memang itu air suci menyucikan, tapi zat kita tidak ada, hanya langsung memakai saja. Berarti sebenarnya kita memakai bukan untuk menyucikan, karena syarat menyucikan itu adalah air suci menyucikan, maka harus ada goresan tadi, harus ada goresan hati. Memang yang kita pakai air suci menyucikan, paham tidak? Maka kalau tidak ada yang zat tadi, tidak ada beda antara kita menuangkan air biasa dengan air suci menyucikan. Pada tandanya kata gejala urungnya. Anda kita berarti gendang jauh. Aku tulis berianan sah salat tulis. Biar yang jauh di menerima apa? Lalu sah salat. Nanti sah salat. Jadi intinya tanggung jawab. Maka perbuatan kita itu mesti ada pertanggungjawaban. Ketika kita buka laundry, maka kita tidak tahu cara menyucikan pakaian secara syar'i. Sedangkan orang tersebut memakai pakaian untuk berubudiyah, untuk beribadah. Kita sah. Kenapa sah? Karena kita tidak tahu. Kecuali kita sudah tahu yang bahwasanya dia tidak bisa untuk menyucikan pakaian. Kenapa kita bawa ke sana? Berarti ini taksir, sengaja kelalaian kita. Maka ini berdosa. Tapi kalau kita memang secara penilaian, secara kita melihat secara kasat mata, secara lahiriahnya, itu bisa untuk kita bawa. Kenapa? Karena ada ikut pengajian, punya ilmu lah sedikit. Kalau kita lihat, ya kan? Maka ya terserah. Masalah dia di belakang bagaimana itu terserah dia sama Allah. Sedangkan kita secara penilaian janinya kita, sangkaannya kita, dia itu bisa dalam menyucikan pakaian. Kaji tambah ni, wallahu a'lam. Cok lebih